Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuril dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan di sini Bapak akan melanjutkan materi yang sudah Bapak ajarkan waktu minggu-minggu yang lalu. Sekarang Bapak melanjutkan sekaligus mengevaluasi, yaitu bab 2, yang mana di sini untuk kelas 10 ya. Bab 2 itu terkait tentang kajian Quran surat Al-Hujurat ayat 12 terkait tentang husnuzon. Husnuzon itu bisa diartikan dengan berprasangka baik. Lawan dari kita prasangka baik itu suudzon, itu berprasangka jelek. Nah, itu salah satunya sifat terpuji, husnuzon. Yang mana di sini dalam kajian Quran surat Al-Hujurat sudah tercantum, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Insyaallah di sini akan Bapak baca terlebih dahulu. Ya, nanti Bapak akan menjelaskan terkait tentang asbabun nuzulnya ayat tersebut dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari berprasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengguncing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Itulah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang sudah tercantum dalam Quran surat tersebut. Nah, dalam isi kandungannya, di sini ada isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat. Di antaranya di sini yang pertama, turunnya ayat ini ya merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak, agar memiliki budi pekerti yang baik, yakni akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan kepada sesama umat muslim maupun non-muslim, dan akhlak kepada lingkungan, alam, dan semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Isi kandungan ayat yang kedua bahwasanya merupakan pondasi bagi komunitas umat Islam. Akhlak bertujuan untuk menyucikan hati atau jiwa, memperbaiki, menuntun, dan memperindah sikap kita, dan terwujud tata pergaulan yang harmonis, damai dan sejahtera. Dan isi kandungan yang ketiga, salah satu akhlak tercela harus dihindari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penting sekali ini sifat husnuzon. Jangan sekali-kali
kita lawan dari sifat husnuzon. Apa itu? Yaitu sifat suudzon, berprasangka jelek. Itu jangan sampai. Nah, yang selanjutnya, isi kandungan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Perilaku ini harus sungguh-sungguh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maupun di sekolah, ataupun di tempat main, ataupun di dalam keluarga. Ini sangat penting sekali, ini sifat husnuzon. Karena kenapa? Husnuzon ini salah satu keberuntungan, kesuksesan kita menuju dunia akhirat. Walaupun dunia kita banyak, tapi kita selalu berprasangka jelek. Maka walaupun dunia kita banyak, mobil kita banyak, motor kita banyak, uang banyak, akan tetapi orang-orang walaupun kita dunianya banyak, karena ada sifat kita sifat tercela, maka jangan harap kita senang di dunia walaupun harta kita banyak. Isi kandungan yang selanjutnya, yaitu ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia khususnya dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Lihatlah kembali kandungan isi Quran Surat An-Nur ayat 4-5. Itulah Quran Surat Al-Hujurat. Yang selanjutnya, isi kandungan Surat Al-Hujurat bahwasanya menjelaskan terkait tentang budi pekerti kita, sifat terpuji kita. Walaupun ini menjelaskan terkait tentang sifat husnuzon. Dan banyak sekali, bukan sifat husnuzon saja, sifat terpuji, tapi sikap tingkah laku kita, di antaranya baik, benar, jujur, kasih sayang, bergotong royong bersama teman atau bersama tetangga. Nah, itu salah satu ciri bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW harus bersikap sifat terpuji. Materi itu terkait tentang husnuzon. Dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan kajian hadisnya yang berada di buku PAI. Ya, silahkan kalian lihat di buku PAI halaman 18. Masih bersangkutan tentang husnuzon. Nah, di sini ada hadis, kajian hadis tentang husnuzon. Nah, ini sumber hukum Islam, ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, ya. Ucapan Rasulullah yang kita harus mengikuti jejak langkah beliau. Nah, di sini Quran surat hadis, ya. Hadis terkait tentang husnuzon. Insyaallah di sini Bapak akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allahu azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falati wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala minni yamshi aqbaltu ilaihi uharwil. Nah, ini rawahu Ahmad. Nah, dalam kajian hadis tentang husnuzon dan diterjemahkan bahwasanya di sini para alimul ulama menerjemahkan hadis tersebut dari Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha mulia dan maha agung berfirman, ketentuanku sangat bergantung pada perasaan hamba-hambaku terhadapku, kata Allah.
Aku akan selalu bersamanya jika dia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah lebih bergembira atas taubat hambanya dibandingkan kegembiraan salah seorang dari kalian yang menentukan barangnya, yang menemukan barangnya yang hilang. Jika dia mendekatkan kepadaku sejauh sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sejauh sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sejauh sehasta, maka aku akan mendekatinya sejauh sedepak. Ya, sedepak. Gitu kan? Jika dia datang kepadaku sambil berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya sambil berjalan cepat. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, ini hadis terkait tentang husnuzon. Nah, makna dan kandungan isi hadis ini, di antaranya yang pertama adalah selalu berpikir positif, husnuzon. Saat menghadapi segala rintangan dan problem yang datang, energi positif akan menyertai kehidupan. Perubahan hanya dimulai dari berpikir positif dan terbukanya banyak peluang menuju pintu-pintu kesuksesan. Ini sih kandungan yang pertama tersebut. Yang kedua, isi kandungan hadis yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada siapa saja yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran hidup dan tempat menggantungkan cita dan harapan. Selalu mengingat zikir kini dan selamanya, baik di saat suka, duka, sedih dan gembira, kaya dan miskin. Isi kandungan yang ketiga, ya, hadis yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi harapan dan kabar gembira kepada orang-orang yang mau bertobat. Dan jangan berputus asa. Hindari berpikiran negatif, berprasangka buruk. Asalkan mau dan beriktikad mengubah dirinya ke jalan yang benar melalui taubatan nasuha. Bukan taubat sambal, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh taubatnya. Ya. Maka kehidupan akan berlimpah kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, ini hadis yang pertama terkait tentang hadis tentang husnuzon. Hadis yang kedua menjelaskan masih tentang husnuzon. Nah, di sini ada beberapa hadis ya. Yang pertama tadi hadis terkait tentang husnuzon. Yang kedua masih bersangkutan tentang hadis husnuzon. Nah, di sini Bapak akan bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits wala tajassasu. Rawahul Bukhari Muslim. Nah, ini riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, ini kalau kita terkait tentang Bukhari Muslim, berarti hadisnya itu jangan diragukan kembali. Sudah sahih. Ya, sudah benar kesahihannya. Jangan diragukan kembali. Kalau seandainya kalau ada di situ rawahul Bukhari Muslim, itu sudah sahih. Jangan diragukan lagi. Nah, terjemah dalam hadis yang kedua tadi bahwasanya di situ dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari zon. Apa itu zon? Berprasangka. Karena zon berprasangka itu adalah ucapan paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian memata-matai sesama kalian. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika kita beradaptasi dengan sesama teman di sekolah, teman main, ataupun dengan keluarga, ya,
Jangan sekali-kali kita mempunyai zon, berprasangka. Mana di antaranya berprasangka? Oh iya ya, si itu tadi makan gorengan. Makan gorengan habis 2, ngakunya 1. Padahal dia habis 1. Nah itu prasangka yang tidak baik. Kayak gitu. Jangan sekali-kali kita berprasangka kepada seorang kalau nggak ada bukti gitu. Nah itu dalam hadis tentang husnuzon yang kedua tadi, itu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jangan sekali-kali kita memata-matai sesama teman. Itu tidak boleh. Nah, kandungan isi hadis tersebut ya, yang hadis yang kedua tadi, bahwasanya yang pertama berhati-hati jaga ucapan kita. Berhati-hati, hindari dengan sangat. Bahkan jauhi dengan kematangan berpikir agar tidak melakukan zon atau berprasangka. Ingat ini ya, ini baru zon. Bagaimana apabila sudah sampai tingkat suuzon? Atau kan bisa dikatakan berprasangka buruk. Zon itu kita berprasangka tidak boleh, apalagi ada kata suuzon, berprasangka tidak baik. Jangan sampai. Ya, mungkin kalau husnuzon ya tidak apa-apa. Kalau suuzon lawan dari husnuzon, itu yang sangat dikhawatirkan. Ya, sangat dikhawatirkan berprasangka yang tidak benar ataupun berprasangka jelek, buruk. Nah, isi kandungan ayat tadi hadis yang kedua. Yang selanjutnya, isi kandungan hadis yang kedua yang selanjutnya ini menjadikan sebuah dasar atau landasan. Dilarangnya sikap ini karena ia merupakan ucapan yang paling buruk atau jelek. Ya. Hal ini dapat kita lihat akibatnya dalam realitas kehidupan sehari-hari khususnya. Khususnya semacam kayak tayangan yang berjenis infotainment di televisi atau masalah-masalah sepele yang menjadikan penyebab pelajar melakukan tawuran dan perkelahian antar pelajar yang berakibat adanya korban jiwa. Nah ini yang sangat-sangat dilarang, yang sangat-sangat berpelakuan yang tidak baik. Banyak anak-anak pelajar ya ketika sudah pulang, bukannya langsung pulang ke rumah, malah WA di grup ya, saling meledek ya, saling caci maki antar sekolah yang mengakibatkan yang namanya tidak senang. Tidak senang dikatain seperti itu, dan pada akhirnya timbullah yang namanya tawuran. Banyak di jalan-jalanan, khususnya di daerah Pasar Minggu ya. Banyak sekali ya tawuran-tawuran yang tidak-tidak kayak gitu. Itu jangan sampai terjadi. Karena itu ada zon berprasangka tidak baik gitu ya. Nah, di sini husnuzon. Nah, kembali lagi kepada husnuzon tadi. Ya, bahwasanya husnuzon berprasangka baik atau kepikiran yang positif. Nah, tadi sudah dijelaskan makna husnuzon ini adalah sikap atau keadaan jiwa yang mampu memahami dan menilai seseorang secara baik dan bijaksana. Sebaliknya, orang yang selalu berpikiran negatif atau berprasangka buruk disebut dengan suuzon yang tadi Bapak sudah jelaskan. Nah, anak-anakku kelas 10 baik TKJ, OTP ataupun AKL ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas tadi terkait tentang husnuzon yang sudah tadi Bapak paparkan baik dalam Al-Qur'annya maupun dalam hadisnya ya. Apa sih manfaat dari husnuzon tersebut? Apa manfaatnya? Manfaat hikmah dari adanya husnuzon itu diantaranya kita itu beruntung sekali. Manfaatnya beruntung sekali. Kok Pak kenapa bisa dikatakan beruntung?
Karena kalau orang yang mempunyai sifat yang namanya husnuzon, pasti kita intinya dipuji oleh orang. Ya, dipuji oleh orang. Bukan berarti kita pengen dipuji, bukan. Tapi karena kita sifatnya itu baik kepada teman, kepada keluarga, kepada orang lain, berprasangka baik. Nah, kita beruntung. Beruntung apa? Kita beruntungnya itu udah sama kita baik, disegani. Itu si A orangnya baik banget ya. Nah, dia suka bertutur kata yang baik, gak pernah dia menyakitin hati. Nah, inilah sikap husnuzon yang harus kita terapkan, baik itu di sekolah maupun itu di ruang lingkup masyarakat ataupun dalam keluarga. Nah, itu hikmah dari sifat dan manfaatnya husnuzon. Nah, mungkin itu ya terkait tentang hikmah dan manfaatnya. Dan sudah jelas keuntungan lain dari husnuzon itu diantaranya hidupnya ya selalu diliputi oleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya, ketentraman jiwa serta kedamaian, jauh dari perasaan gelisah. Itulah sikap husnuzon. Nah, mungkin hanya itu untuk materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang mendengarkan materi ini Bapak doakan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan di ruang lingkup sekolah, keluarga, ataupun di ruang lingkup masyarakat ya, sifat terpuji ini ya. Baik, sebelum Bapak akhiri untuk materi ini, silahkan kalian isi daftar hadir di kolom ini ya, kolom komentar. Silahkan hadir, daftar hadir, namanya siapa ya, dan kemudian kelas 10 berapa ya, TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, ataupun TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, ataupun AKL 1, AKL 2 ya. Silahkan isi komentar di kolom komentar ya, daftar hadirnya. Mungkin itu yang Bapak sampaikan dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.